Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini ialah sebuah keraton moneter yang ada di Republik Indonesia dan menjadi bagian dari provinsi di Indonesia. Yogyakarta sendiri berbeda dengan daerah lain yang dimana di daerah lain pemimpin daerahnya dipilih melalui pemilu, sedangkan di Yogyakarta pemimpin daerahnya ditentukan oleh Keraton Yogyakarta atau dengan kata lain sistemnya seperti pemimpin di kerajaan. Kita selalu bertanya-tanya, kenapa demikian? Kenapa Yogyakarta berbeda dengan daerah lain? Kapan keraton ini ada? Dan kenapa Republik Indonesia mengakui dan memberikan hak yang berbeda di pemerintahan daerahnya dengan daerah lain? Mari kita bahas sejarah Keraton Yogyakarta, pemerintahan moneter yang ada di Indonesia dan menjadikan keunikan sendiri bagi Republik Indonesia atas keanekaragaman ini. Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede atau sebelah tenggara kota Yogyakarta saat ini, kemudian pindah ke Kerta, Pleret, Kartasura, dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi Kompeni Belanda. Akibatnya, timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengorbankan perlawanan terhadap Kompeni beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, dicapailah Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari. Perjanjian Giyanti ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1955. Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta atau lazim disebut Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti ini kemudian diikuti pula dengan pertemuan antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta di Lebak Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari ini membahas tentang perbedaan identitas kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Bahasan di dalam perjanjian ini meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Inti dari perjanjian ini kemudian adalah Sultan Hamengkubuwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Sementara itu, Sunan Pakubuwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Pertemuan Jatisari ini menjadi titik awal perkembangan budaya yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta. Tanggal 13 Maret 1755 adalah tanggal bersejarah untuk Kesultanan Yogyakarta, yaitu pada tanggal ini proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756 dan peristiwa ini ditandai dengan Sengkalan Mehmet Dwi Naga Rasa Tunggal dan Dwi Naga Rasawani. Seiring berjalannya waktu, wilayah Kesultanan Yogyakarta mengalami pasang surut.
utamanya terkait dengan pengaruh pemerintahan kolonial baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono III, dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo, yaitu putra Hamengkubuwono I yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Pakualam I. Wilayah kekuasaan kesultanan yang diberikan kepada Pakualam I meliputi sebagian kecil di dalam ibu kota negara dan sebagian besar di daerah Adikarto atau Kulon Progo bagian selatan. Daerah ini bersifat otonom dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Pakualam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman. Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Raja Yogyakarta waktu itu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, segera mengucapkan selamat atas berdirinya Republik baru tersebut. Dukungan terhadap Republik semakin penuh manakala Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Setelah menerima amanat tersebut, maka Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, menetapkan bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas daerah istimewa Yogyakarta. Sempat terkatung-katung selama beberapa tahun, status keistimewaan tersebut semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan agar segala bentuk warisan budaya di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dapat terus dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Keraton Yogyakarta sendiri, selain memiliki kemegahan bangunannya, Keraton Yogyakarta juga memiliki suatu warisan budaya yang tak ternilai harganya. Di antaranya adalah upacara-upacara adat, tari-tarian sakral, musik, dan barang-barang pusaka. Upacara adat yang terkenal adalah upacara Tumplak Wajik, Garebeg, upacara Sekaten, dan upacara Siraman Pusaka dan Labuhan. Upacara-upacara yang berasal dari zaman kerajaan ini hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan.